Iya, ini gue yang buka kan? Dah deh, udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas C dari mata kuliah teori komunikasi ingin mempresentasikan tugas kami yaitu communication and content. Sebelumnya yang terhormat Mbak Tintin selaku dosen mata kuliah teori komunikasi dan teman-teman yang eh, kita banggakan semua. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita kelompok 8 bisa menyelesaikan tugas presentasi communication and conflict. Ya di sini kita mengambil referensi dari buku karya Andre Delmiti, David Moore dan juga Michael Murray yang berjudul Communication and Conception. Dan di kelompok 8 ini saya tidak hanya sendirian, yaitu saya kelompok 8 itu beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Fadlila Alfarisi, dan rekan saya, Rafiko Belmisiano, dan juga Matthew Hadiman. Nah, sebelum kita masuk ke komunikasi konstruksi itu, kita mau bahas dulu nih sedikit. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Yang seperti kita tahu, kata komunikasi itu berasal dari bahan. Jadi bisa disimpulkan nih bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok menggunakan tanda, simbol, dan aturan yang mudah dipahami. Nah, kita bahas juga nih apa itu konstruksi. Kalian tahu nggak apa itu konstruksi? Ya, konstruksi adalah satu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk membangun suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Tujuannya itu untuk memajukan daerah di wilayah tersebut. Jadi kita lanjut ya. Nah, oke, langsung pada intinya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas komunikasi konstruksi dengan konstruksi itu tentu jelas sangat berhubungan. Kenapa? Karena eh, kegiatan proyek konstruksi ini tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Komunikasi itu adalah salah satu faktor pendukung untuk proyek konstruksi ini. Kalau tidak ada komunikasi, maka proyek konstruksi tidak akan berjalan dengan lancar. Karena perlu banget nih adanya komunikasi di dalam proyek. Kalau enggak, nanti bakal ada miskom atau bahkan proyek itu nggak akan berjalan dengan sempurna. Jadi perlu adanya komunikasi antar sesama pekerja, terus antar pekerja dengan atasan dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, kita masuk ke latar belakang nih. Latar belakang ini, industri konstruksi sangat bergantung kepada komunikasi yang efektif antara tim, individu, dan organisasi. Nah, bisa kita lihat dari penjelasan singkat ini, industri konstruksi itu sangat bergantung banget nih kepada komunikasi. Kenapa? Karena seperti yang dibilang eh, barusan tadi, tanpa adanya komunikasi, industri konstruksi tidak akan berjalan dengan sempurna. Nah, kenapa nggak berjalan nih? Sama halnya kayak tadi udah dijelasin. Pasti bakal ada salah-salah miskom, terusnya lagi nanti ada pekerjaan yang nggak beres. Apalagi sekarang eh, baru masuk masa new normal ya. Itu pasti perlu banget yang namanya komunikasi yang efektif antara tim, individu, dan organisasi. Jadi bisa kita lanjut.
Oke, masuk ke bab 1 nih. Sepertinya bakal diterusin sama rekan saya, yaitu Rafiko. Silakan. Ya, bab 1, tantangan berkomunikasi dalam lingkungan proyek konstruksi. Penting untuk memahami konteks yang sulit di mana manajer beroperasi. Dalam industri berbasis proyek seperti konstruksi, hambatan terhadap komunikasi yang efektif sangat kompleks dan beraneka ragam. Karena jumlah aktor yang mengatur keberhasilan proyek konstruksi, oleh karena itu, bab ini mengeksplorasi bagaimana sifat industri konstruksi itu berbasis proyeknya membatasi komunikasi yang efektif di dalamnya. Ya, boleh di next. Selanjutnya, karakteristik proyek. Karakteristik ini diringkas oleh Lusmore tahun 2003 sebagai sifatnya yang unik dan hanya sekali. Proyek konstruksi cenderung bersifat satu kali, usaha unik yang dirancang dan dibangun untuk memenuhi produk dan layanan klien tertentu kebutuhan. Kecenderungan mereka untuk diberikan dalam waktu singkat. Banyak proyek konstruksi diberikan setelah periode tender yang kompetitif, di mana kemungkinan untuk perencanaan yang matang seringkali terbatas. Selanjutnya adalah intensitas tenaga kerja kegiatan konstruksi. Industri konstruksi tetap menjadi salah satu sektor industri yang paling bergantung pada masyarakat. Biaya staf mewakili sebagian besar biaya pada sebagian besar proyek. Selanjutnya adalah jargon semantik dan potensi kesalahpahaman. Struktur dan budaya industri yang terfragmentasi dan sifat teknisnya telah menyebabkan terciptanya bahasa formal dan informal yang berkembang di sekitar proses dan orangnya. Oh ya, minta tolong di nonaktifkan mic-nya. Soalnya agak mantul soalnya. Selanjutnya adalah hambatan berkomunikasi. Menurut Bagley tahun 1994, jenis-jenis faktor penyebab kesulitan komunikasi dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. 1. Kurang tujuan yang jelas. Yang dimaksud adalah tidak ada maksud yang jelas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian pesan dan kebingungan antara pengirim dan penerima. Selanjutnya adalah transmisi yang salah. Ini biasanya terjadi karena pesan dikirim melalui media atau saluran yang tidak sesuai. Ini juga dapat terjadi ketika penerima diharapkan menyerap terlalu banyak informasi, atau ketika mereka kurang memahami keadaan di sekitar transmisi. Selanjutnya adalah masalah persepsi dan sikap. Terkait dengan pesan yang disalahpahami, di mana pengirim dan penerima mengaitkan makna yang berbeda, sehingga pemahaman bersama tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya adalah masalah lingkungan. Dari gangguan dan kebisingan, kurangnya milik komunikasi yang sesuai dengan jarak fisik. Dan yang terakhir adalah bisikan Cina. Bisikan Cina adalah fenomena pesan terdistorsi yang secara bertahap melewati rantai pesan. Semakin panjang rantainya, semakin terdistorsi pesannya. Next. Selanjutnya adalah tantangan komunikasi bagi manajer proyek konstruksi. Dalam konstruksi, manajer proyek adalah salah satu individu kunci dalam keberhasilan pengiriman proyek. Akibatnya, peran manajer proyek adalah untuk mencoba dan menyeimbangkan keputusan mereka sedemikian rupa untuk mendamaikan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Mereka harus menyatukan sekelompok individu yang berbeda yang mungkin belum pernah bekerja sebelumnya untuk bekerja secara kolaboratif dalam tugas yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang memiliki pengalaman sebelumnya yang relevan. Ya, boleh. Next. Selanjutnya adalah bab 2. Perspektif teoretis tentang komunikasi konstruksi. Dalam mencoba untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai jenis teori, komunikasi akan berguna untuk mengklasifikasikan tingkat komunikasi di mana orang-orang terlibat. Salah satu taksonomi tersebut diberikan oleh Krebs tahun 1989 yang membagi komunikasi menjadi 4 tingkat yang melibatkan lebih banyak orang secara progresif dalam komunikasi. Satu adalah komunikasi intrapersonal, yaitu proses internal yang memungkinkan individu untuk menafsir dan memproses informasi.
Yang kedua adalah komunikasi kelompok kecil, yaitu lebih dari 2 orang berkomunikasi untuk mengkoordinasikan kegiatan. Selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi, antara 2 orang agar dapat membangun atau memelihara hubungan. Terakhir adalah komunikasi multi kelompok, yaitu kelompok kerja yang berbeda berkomunikasi untuk satu sama lain. Boleh selanjutnya. Selanjutnya adalah menerapkan model komunikasi untuk konstruksi. Efektivitas komunikasi dalam semua model yang dibahas sebelumnya pada dasarnya bertumpu pada 4 faktor. 1 adalah efektivitas, di mana informasi dikodekan dan kemudian ditransmisikan melalui sistem komunikasi, saluran, dan jaringan. Selanjutnya adalah kesesuaian media dan saluran komunikasi yang digunakan. Selanjutnya lagi, bagaimana mereka yang menerima komunikasi memecahkan kode, menafsirkan, dan bertindak di atasnya. Yang terakhir, kemampuan mereka untuk berkomentar meminimalkan noise yang dapat menghambat proses. Mulai selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah media komunikasi. Secara luas, media komunikasi terdiri dari jenis generik berikut. 1. Ucapan atau verbal. Komunikasi lisan antar individu atau kelompok dapat bersifat formal, seperti dalam pertemuan dan fokus grup, atau bersifat informal, dan tatap muka atau melalui media telekomunikasi. Yang kedua adalah non-verbal, yaitu hadir selama beberapa bentuk komunikasi lain dan menyiratkan makna pada apa yang dikatakan. Sifatnya bisa disengaja atau tidak disengaja. Yang ketiga adalah tertulis. Tertulis biasanya bersifat resmi atau formal. Informasi tertulis memberikan catatan komunikasi yang permanen jika diinginkan. Yang selanjutnya adalah audio-visual, yaitu media berbasis grafis atau audio yang dirancang untuk menyampaikan pesan lebih efektif. Dan terakhir ada elektronik, yaitu metode yang semakin populer menggunakan inovasi, seperti surat elektronik atau email, untuk berkomunikasi dengan cepat antar individu dan kelompok yang terdistribusi. Ya, boleh next. Selanjutnya adalah hambatan untuk komunikasi media yang efektif. Menurut Huzinski dan Buchanan tahun 2001, ada 5 hambatan utama untuk komunikasi yang efektif. Dalam pengaturan organisasi yang dapat digeneralisasi sebagai 1. Perbedaan kekuasaan. Perbedaan kekuasaan ini karyawan mendistorsi komunikasi ke atas dan percaya bahwa atasan memiliki pemahaman yang terbatas tentang kebutuhan bawahan. Yang kedua adalah perbedaan gender. Di dalam perbedaan gender, biasanya pria cenderung lebih banyak berbicara, sedangkan wanita cenderung hanya mendengarkan saja. Dan terakhir adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini adalah masalah seperti tata letak ruang, peralatan yang bising, dan kedekatan fisik memengaruhi efektivitas komunikasi. Lalu ada bahasa. Dalam bahasa, variasi bahasa dan dialek dapat mempengaruhi komunikasi dan memunculkannya perbedaan. Dan yang terakhir adalah keragaman budaya. Budaya yang berbeda memiliki harapan yang berbeda dalam hal harapan formal dan informal. Ya, boleh di next. Kita berada di bab 3, yaitu komunikasi interpersonal. Salah satu bentuk komunikasi yang terjadi dalam lingkungan proyek konstruksi adalah komunikasi yang terjadi secara langsung antar individu. Menurut Richmond dan DKK 1991, mencatat bahwa komunikasi verbal tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi sering terjadi dalam kombinasi dengan proses komunikasi non-verbal. Sebagai besar komunikasi ini akan dilakukan antara individu yang menggunakan pertemuan tatap muka atau media lain seperti telepon, mesin fax,
email, dan surat, di mana semuanya dianggap sebagai one-to-one atau komunikasi interpersonal. Ya, boleh di next. Mendefinisikan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal umumnya mengacu pada proses komunikasi antara dua orang atau lebih. Sementara beberapa penulis merujuk pada komunikasi interpersonal dalam konteks kelompok. Bisa dibilang banyak perbedaan antara pola interaksi yang dimanifestasikan antara individu dalam kelompok, menurut George dan Emmett tahun 2003. Next. Komunikasi interpersonal verbal dalam konstruksi. Meskipun tindakan komunikasi verbal tatap muka mungkin muncul relatif alami dan lugas, sifat industri konstruksi saat ini strukturnya yang terfragmentasi dan kendala operasional semuanya dapat bertindak sebagai hambatan terhadap efektivitas komunikasi. Beberapa kendala yang ditimbulkan oleh masalah ini akan dibahas kemudian. Satu adalah diskontinuitas profesional dan proses. Proyek konstruksi terdiri dari jaringan kaya dari berbagai bagian rantai pasokan. Di antara mereka terletak banyak antarmuka yang ditentukan oleh posisi proyek. Peran dan kewajiban kontraktual, harapan, dan stereotip masyarakat dan nuansa dan sifat individu. Ya, boleh di next. Komunikasi interpersonal verbal dalam konstruksi. Part 2. Selanjutnya adalah bahasa profesional dan semantik komunikasi konstruksi. Mengingat banyaknya orang yang terlibat dalam sistem pengiriman proyek konstruksi, tidak pernah dapat dijamin bahwa pertukaran verbal didasarkan pada pemahaman pertama. Yang kedua adalah meningkatkan internasionalisasi pasar tenaga kerja industri, konstruksi dan implementasinya terhadap pekerjaan yang aman dan efektif. Industri ini telah mulai memanfaatkan kumpulan pekerja migran untuk mengimbangi kebutuhan keterampilannya. Selanjutnya adalah dampak kepribadian dan emosi dalam komunikasi interpersonal. Tipe kepribadian memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menentukan keberhasilan komunikasi interpersonal dan seberapa efektif aktor dalam menyampaikan pesan mereka kepada orang lain. Ya, boleh di next. Komunikasi interpersonal nonverbal dalam komunikasi konstruksi. Selanjutnya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh umumnya mengacu pada isyarat nonverbal yang tidak disadari, yang sedikit atau tidak dapat dikendalikan orang. Selanjutnya adalah isyarat nonverbal lainnya. Isyarat nonverbal tidak terbatas pada gerakan bawah sadar yang dilakukan orang, tetapi juga dapat dimanifestasikan dalam cara orang berpakaian dan berperilaku di tempat kerja. Selanjutnya adalah interaksi bentuk komunikasi interpersonal, verbal dan nonverbal, menurut Richmond tahun 1991. Mendeskripsikan fungsi pesan nonverbal dalam kaitannya dengan pesan verbal dalam komunikasi. Mereka menyarankan bahwa 6 fungsi relevan dalam mengabarkan hubungan timbal balik antara komunikasi verbal dan nonverbal. Boleh di next. Ya, Bapak akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan penjelasan dari Rafiko. Sekarang kita akan masuk ke bab 4, yaitu komunikasi kelompok dan tim. Kegiatan proyek konstruksi adalah upaya kolektif. Ini berarti bahwa hal itu pasti akan melibatkan kelompok orang dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang berbeda yang bekerja sama, yang masing-masing idealnya akan memberikan kontribusi yang berbeda untuk seluruh kegiatan produksi.
Kelompok orang yang bekerja sama dengan cara ini sering disebut sebagai anggota tim, yang menyimpulkan bahwa mereka bekerja sama dengan cara sinergis memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini benar banget nih teman-teman. Jadi kegiatan proyek konstruksi ini akan melibatkan berbagai banyak orang yang pemikirannya berbeda-beda, mulai dari kemampuan yang berbeda dalam bekerja sama, terus lagi cara pikirnya itu pasti berbeda-beda. Terus mereka akan bekerja menjadi satu sebuah tim dan menjadi satu kepala. Jadi mereka bakal sinergis nih dalam memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk menjadi seorang tim. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada pembentukan dan pengembangan kelompok. Oke, yang pertama ini ada pembentukan. Ini adalah tahap awal pengembangan kelompok di mana para anggota saling mengenal dan mencoba untuk mendapatkan penerimaan ke dalam kelompok. Yang kedua itu ada storming. Ketika individu mulai mendapatkan kepercayaan diri dalam pengaturan kelompok, mereka mulai merasa lebih aman dan menyatakan pendapat dan perspektif mereka dengan lebih. Hingga itu ada norming. Ketika kelompok mulai mengembangkan rasa bagaimana mereka cocok dan apa peran dan tanggung jawab individu mereka, norma kelompok muncul yang secara efektif menyusun interaksi antara anggota kelompok. Terus yang keempat ini ada performing. Norma kelompok menyediakan kerangka kerja untuk kerja yang efektif yang membantu kelompok untuk bekerja lebih sinergi. Nah, jadi di sini dijelasin teman-teman proses pembentukan dan pengembangan kelompok itu sendiri. Yang pertama itu ada proses pembentukan, jadi antara individu dengan individu yang lain itu berkumpul, mereka berkumpul terus membentuk menjadi satu, yaitu sebuah tim. Setelah mereka melalui proses pembentukan, yang kedua itu ada proses forming. Proses forming itu ketika individu mulai mendapatkan kepercayaan diri. Nah, berarti mereka udah mulai mengenal nih gimana lingkungan mereka, terus gimana teman-teman mereka, gimana para pekerja yang lain. Nah, jadi mereka bisa merasa lebih aman dan menyatakan pendapat dan perspektif mereka dengan lebih jelas dan tegas. Nah, itu jadi bisa menyampaikan saran dan pendapat. Nah, terus yang ketiganya ada norming. Ketika kelompok mulai mengembangkan rasa bagaimana mereka cocok dan apa peran dan tanggung jawab individu mereka. Nah, di sini mereka norming itu udah mulai punya kesadaran nih bagaimana apa sih peran mereka di dalam kegiatan proyek konstruksi tersebut. Nah, di situ mereka pasti akan punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, yang keempat ini ada performing. Norma kelompok menyediakan kerangka kerja untuk kerja yang efektif, yang membantu kelompok untuk bekerja lebih sinergis. Nah, ini kayak tahap terakhir gitu, kayak tahap penyempurnaannya dari pembentukan dan pengembangan teman-teman. Jadi bisa kita lanjutkan. Dalam semua situasi, kelompok dan tim, anggota akan mengambil tugas dan tanggung jawab tertentu. Beberapa di antaranya akan secara formal ditentukan oleh posisi dan peran pekerjaan. Sedangkan yang lain akan berkembang karena setiap individu menerapkan keterampilan dan ciri kepribadiannya dengan cara bermanfaat bagi pencapaian tujuan tim. Kelompok perilaku yang berhasil ini kemudian diberi nama yang dapat diklasifikasikan secara luas di bawah 3 judul besar. Yang pertama ini ada peran berorientasi tindakan, pembentuk, pelaksana, dan juga penyempurnaan. Yang kedua ini ada peran yang berorientasi pada orang, terus ada itu ada koordinator, pekerja tim, dan sumber daya peneliti. Yang ketiga itu ada peran otak, menanam, memantau, evaluator, dan spesialis. Nah, teman-teman, jadi peran tim ini sangat sangat berdampak ya terhadap proyek konstruksi, karena
bisa dijelaskan juga di sini ada ini tiga judul besar ini yang peran berorientasi tindakan itu berisi pembentuk, pelaksana, dan penyempurnaan. Yang kedua juga ada koordinator nih, sorry. Yang kedua ada peran yang berorientasi pada orang yang berisi koordinator, pekerja tim, dan sumber daya peneliti. Nah itu sangat berperan penting ya dalam proyek konstruksi ini. Nah yang ketiga itu ada peran otak, jelas apabila kita ingin mengerjakan suatu hal pasti kita juga membutuhkan yang namanya itu peran otak. Di itu ada menanam, memantau evaluator dan seterusnya. Selanjutnya bisa kita lanjut. Oke, yang selanjutnya ini ada grouping dan penyederhanaan komunikasi. Yang salah satu fenomena yang cenderung mempengaruhi cara-cara di mana kelompok dan tim individu bekerja sama disebut grouping. Kecenderungan kelompok orang untuk terseret oleh keputusan atau tindakan tertentu daripada menggunakan kemampuan kolektif dan perbedaan mereka. Perspektif untuk mengeksplorasi pendekatan alternatif. Katz dan Kahn tahun 1978. Terus yang kedua ada bahaya dari penyederhanaan komunikasi antar anggota kelompok. Sifat yang melekat ketika anggota kelompok berusaha untuk berkomunikasi dengan banyak orang lainnya adalah untuk menyederhanakan pesan yang ingin mereka sampaikan. Penyederhanaan tidak kurang menuntut encoder pesan seperti memperbaiki, mengurangi pesan sampai ke komponen inti mereka untuk memfasilitasi pemahaman dan asimilasi makna dapat terbukti sangat sulit. Contoh yang baik dari budaya populer menyangkut iklan televisi, misalnya pertimbangan iklan mobil baru dengan mesin performa yang tinggi. Bisa kita Oke, selanjutnya kita udah masuk ke bab 5. Bab 5 itu membahas komunikasi organisasi nih teman-teman. Yang pertama itu ada organisasi sebagai arena komunikasi. Studi tentang orang-orang dalam organisasi adalah salah satu jalur penelitian yang paling mapan. Lebih dari 60 tahun yang lalu, Chester Barnard menerbitkan karyanya tentang fungsi eksekutif, di mana dia menyarankan bahwa dalam teori organisasi yang lengkap, komunikasi akan menempati tempat sentral karena struktur, keleluasaan, dan ruang lingkup organisasi hampir seluruhnya ditentukan. Nah, pasti teman-teman di sini banyak nih yang ikut organisasi. Nah, organisasi ini sebagai tempat kayak penyaluran pemikiran kita untuk bisa lebih kreatif, lebih berkembang lagi di luar kelas-kelas seperti kayak kuliah dan lain-lain. Di sini juga dikatakan oleh Chester Barnard ya, di mana fungsi eksekutif dia menyarankan bahwa dalam teori organisasi yang lengkap, komunikasi akan menempati tempat sentral. Nah, komunikasi ini akan menempati tepat di tengah-tengah nih, karena struktur, keluasan, dan ruang lingkup organisasi hampir seluruhnya ditentukan. Nah, jadi komunikasi ini benar-benar ini ya teman-teman sangat berguna, bukan berguna lagi, tapi emang benar-benar digunakan tuh. Sampai si Chester Bennett bilang komunikasi ini menempati tempat sentral di tengah-tengah karena struktur, keluasan, dan ruang lingkup organisasi hampir seluruhnya ditentukan. Jadi di organisasi terutama ya, pasti kalian sering teman-teman sering bertukar pendapat, terus teman-teman juga sering mengadakan kegiatan. Nah itu pasti butuh yang namanya komunikasi yang efektif kan. Biar nanti nggak ada yang namanya miskomunikasi atau salah persepsi penangkapan gitu. Ya bisa kita lanjut sekarang. Oke, selanjutnya ada konteks komunikasi organisasi internal dan eksternal.
Yang pertama ini dimensi internal berfokus pada memastikan komunikasi yang efektif antara manajer dan pekerja di berbagai bagian organisasi, khususnya staf proyek dan departemen HRM pusat. Ini adalah penting untuk mengatur perilaku karyawan dengan cara memastikan kesesuaian dengan tujuan organisasi untuk inovasi dalam mengubah cara sesuatu yang dilakukan. Integrasi membawa proses bersama-sama dengan cara tertentu yang membantu mewujudkan tujuan organisasi dan informasi. Yang kedua, dimensi komunikasi eksternal atau antar organisasi berfokus tentang pertukaran informasi dengan pihak eksternal seperti pemasok, klien, komunitas lokal, dan serikat pekerja. Di sini fokusnya adalah tentang cara organisasi mengelola komunikasinya, proses dengan dunia. Terus di bawah ini ada komunikasi organisasi formal dan informal. Perbedaan lebih lanjut dalam jenis komunikasi organisasi dapat ditarik dengan mengakui adanya bentuk formal dan informal. Nah, yang pertama ini di konteks komunikasi organisasi internal dan eksternal ini, dimensi internal berfokus pada memastikan komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan atau manajer dan pekerja di berbagai bagian organisasi, khususnya staf proyek dan departemen HRM pusat. Penting untuk mengatur perilaku karyawan dengan cara memastikan kesesuaian dengan tujuan organisasi untuk inovasi dalam mengubah cara sesuatu dilakukan. Nah, ini berarti dimensi internal ini berfungsi untuk menghubungkan antara atasan dan bawahan atau manajer dan pekerja. Ini benar-benar sangat penting ya teman-teman, apalagi di dalam dunia proyek itu. Kalau misalkan antara manajer dan pekerjanya aja udah miskom atau benar-benar nggak kontek-kontekan lah istilahnya kayak gitu, nah itu bakal berantakan banget dan proyek bisa akan gagal dari satu. Terus yang kedua ini dimensi komunikasi eksternal itu udah pasti dari luar ya, hubungan antar organisasi berfokus pada pertukaran informasi. Nah, jadi dimensi komunikasi eksternal ini pertukaran informasi antara para pekerja yang bekerja untuk proyek dengan pihak eksternal seperti pemasok, klien, komunitas lokal, dan serikat pekerja. Nah, jadi di sini adalah komunikasi eksternal yang komunikasi sebagai penentu struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai pola interaksi daripada dalam hal bagian organisasi. Popper mengacu pada struktur informal sebagai bayangan atau struktur paralel dengan alasan bahwa itu dibangun di sekitar 3 set kebutuhan yang sah. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk memelihara hubungan komunikasi, koordinasi, pemecah masalah, dan pengambilan keputusan ketika struktur yang ditetapkan tidak bekerja dengan baik. Yang kedua itu ada kebutuhan untuk memelihara tautan ini ketika berfungsi dengan baik, untuk menafsirkan, menerjemahkan, dan mempercepat persyaratan yang ditetapkan struktur. Oke, yang ketiga ada kebutuhan untuk membentuk komplotan rahasia atau kelompok pendukung informal sebagai cara yang efisien untuk melakukan sesuatu, mempertahankan hubungan pribadi dan menghindari labirin struktur. Oke teman-teman, bisa kita. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada media komunikasi organisasi. Contoh media komunikasi yang tersedia bagi manajer dan umum digunakan dalam organisasi itu meliputi sistem intranet. Sebagian besar organisasi menengah dan besar memiliki sistem intranet dan akses ke surat elektronik yang memungkinkan informasi dikirimkan dengan cepat ke halayak luas. Yang kedua itu ada majalah dan bulletin. Apa sih itu majalah dan bulletin? Mekanisme formal ini digunakan oleh banyak organisasi baik untuk tujuan hubungan masyarakat maupun informasi internal. Oke, selanjutnya itu ada 3 papan pengumuman.
Meskipun merupakan cara penyampaian informasi yang cukup kasar, sebagian besar organisasi menggunakan papan pengumuman secara ekstensif untuk mempublikasikan informasi umum. Nah, yang pertama ini ada sistem intranet, mungkin sama kayak sistem internet gitu ya, seperti Gmail atau mungkin media sosial gitu milik perusahaan. Jadi perusahaan proyek konstruksi ini bisa eh, mengakses surat elektronik untuk menyampaikan informasi yang dikirimkan kepada mungkin kepada pekerjanya atau ke atasan atau ke lain-lain yang berhubungan dengan proyek konstruksi tersebut. Yang kedua ada majalah dan buletin. Majalah dan buletin digunakan banyak oleh organisasi baik untuk tujuan hubungan masyarakat maupun informasi. Dan yang ketiga ini ada papan pengumuman. Jadi mungkin papan pengumuman itu nanti di lingkungan pekerjaannya mereka kayak ada papan pengumuman gitu, terus ditulisin progres mereka mungkin ya teman-teman. Jadi kita nggak akan salah dan nggak akan miskom untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi untuk progres kita juga. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita udah masuk ke bab 6 nih teman-teman. Komunikasi korporasi. Mungkin akan dilanjutkan ya teman-teman sama rekan saya. Sama saya itu Rafiko. Silakan. Ya, jadi kita memasuk ke bab 6, yaitu korporasi. Mendefinisikan komunikasi korporat. Sulit untuk mendefinisikan komunikasi korporat karena merupakan istilah yang samar-samar dan mencakup semua yang akan berarti hal yang berbeda untuk organisasi yang berbeda. Dalam hal ini, Jackson memberikan definisi menyeluruh yang luas dari perusahaan komunikasi yang berguna karena dapat mencakup semua kegiatan yang dapat dianggap termasuk dalam istilah tanda kutip aktivitas komunikasi total yang dihasilkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Ya, boleh di next. Ya, selanjutnya adalah teori pemangku kepentingan dan komunikasi massa. Meskipun kelompok ini mendapat keuntungan dari kemalangan organisasi jika mereka tidak diberikan izin untuk membangun pembangunan, mereka masih dapat dianggap sebagai pemangku kepentingan organisasi karena mereka secara langsung dipengaruhi oleh kegiatan mereka dan memang berpotensi untuk mempengaruhi kegiatan mereka. Namun, untuk alasan praktis, sebagian besar organisasi berkewajiban untuk menentukan siapa pemangku kepentingan utama mereka agar mereka dapat memfokuskan upaya dan perhatian mereka untuk mengkomunikasikan citra positif kepada kelompok ini. Selanjutnya adalah prinsip komunikasi massa. Tantangan komunikasi massa adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab atas komunikasi korporat harus mempertimbangkan berapa banyak individu yang menanggapi pesan dan media yang disampaikan. Contoh yang baik dalam budaya populer adalah iklan mobil yang saat ini cenderung berfokus pada manipulasi sikap dan nilai sosial yang sudah ada sebelumnya melalui citra produk daripada menjual spesifikasi teknis kendaraan itu sendiri. Jadi di dalam tantangan komunikasi massa, mereka tuh harus bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan. Jadi seperti contohnya pada mobil, iklan mobil, terdapat bahwa iklan mobil sekarang itu lebih berfokus dengan memamerkan citra dibanding spesifikasi mesin mobil tersebut. Hal ini dikarenakan tanggapan penangkap informasi itu lebih penting guna kesuksesan proyek itu sendiri. Ya, boleh di next. Ya,
Selanjutnya adalah peran hubungan masyarakat. Dalam konteks perusahaan konstruksi, peran humas dapat memaksimalisasikan manfaat dari pencapaian perusahaan atau untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak berhasil. Peran pertamanya adalah merek, identitas, dan citra. Van Riel memberikan kritik sastra yang sangat baik dan memberikan definisi yang memungkinkan praktisi untuk memahaminya. Kebanyakan konsep yang sering dikaitkan dengan istilah-istilah ini. Sebuah merek perusahaan adalah sumber daya berharga yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jika dicirikan oleh nilai, kelangkaan, daya tahan, dan substitusi yang tidak sempurna. Yang kedua adalah logo perusahaan. Cooper mencatat bahwa eksekutif Boffice harus mempelajari kelayakan ornitologi burung. Setelah proses seleksi, sarang burung kolibri menjadi struktur bangunan yang sempurna yang dikirim tepat pada waktunya untuk telurnya. Oleh karena itu, identitas korporat sebagaimana diwujudkan dalam logo perusahaan merupakan alat strategis vital yang memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan. Ya, boleh di next. Yang selanjutnya adalah peran humas yang kedua. Yang kesatu adalah rebranding sebuah organisasi. Beberapa contoh positif yang terkenal termasuk kontraktor Tilbury Douglas yang mengubah namanya menjadi Interserve setelah mereka pindah dari daftar konstruksi ke industri jasa di Bursa Saham London. Pada tahun 1999, kontraktor Alfred McAlpine memulai latihan yang membuat mereka menghapus Alfred dari nama dagang mereka menggunakan logo baru, hanya menampilkan McAlpine. Selanjutnya adalah mengelola citra perusahaan dari sebuah organisasi konstruksi. Citra negatif dari industri bisa dibilang telah disebarkan oleh media yang tampaknya menggunakan sektor ini sebagai fokus. Kekhawatiran konsumen seputar pengerjaan yang buruk dan produk yang meragukan. Program televisi berlimpah yang menyoroti pekerjaan yang disebut pembangun koboi atau yang menggunakan masalah dalam kualitas bangunan struktur. Jadi setelah kita lihat dari beberapa contoh peran humas tadi, bisa dilihat bahwa peran humas di dalam suatu perusahaan atau proyek itu sangatlah krusial, karena humaslah yang bertanggung jawab atas citra perusahaan, yaitu dimulai dari logo, nama, seperti tadi ada contohnya dari Alfred McAlpine disingkat menjadi McAlpine. Hal-hal kecil itu yang diurus humas itu sangat berpengaruh ibaratnya dengan citra perusahaan di pandangan masyarakat. Dan juga tidak hanya mengaruhi citra di pandangan masyarakat, humas juga berfungsi untuk memperbaiki citra suatu perusahaan yang misalnya sudah ternodai. Seperti contohnya tadi di sini ada perusahaan yang ditandai pembangun koboi, artinya bangun sembarangan di TV, dan humaslah yang bekerja untuk ibaratnya menyapu citra kotor itu. Selanjutnya. Ya, peran humas part 3 adalah mengelola citra perusahaan di tingkat organisasi. Hal ini merupakan kendaraan utama untuk komunikasi antara manajemen perusahaan dan pemegang sahamnya dan merupakan sumber utama informasi keuangan dan operasi tentang perusahaan. Mereka menemukan bahwa strategi kontraktor mewujudkan 5 faktor utama, yaitu layanan dan pasar, lokasi dan penyebaran geografis, kelangsungan hidup dan profitabilitas ekonomi, filosofi dan nilai konsep diri. Selanjutnya adalah mengelola citra perusahaan melalui proyek. Peran manajer proyek dalam komunikasi korporat mungkin cukup marginal pada pertimbangan awal. Namun, seperti yang telah disinggung sebelumnya, proyek adalah saluran di mana perusahaan konstruksi menyampaikan keahlian, kualitas, dan pencapaian ke dunia luar.
Keberhasilan atau kegagalan dari sebuah proyek profil tinggi dapat memiliki warisan abadi bagi mereka yang terlibat dan bahkan dapat menentukan arah masa depan dan posisi organisasi. Tanda-tanda identitas perusahaan yang paling jelas dalam suatu proyek kemungkinan besar didasarkan pada penggunaan nama atau logo perusahaan pada papan proyek, penimbunan atau pabrik mekanik. Klien yang berpengetahuan dan membangun berulang sering memimpin dalam hal ini dengan beberapa inisiatif branding situs. Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi ya, dijelaskan lagi di sini bahwa humas itu sangat penting untuk mengelola citra dikarenakan jika suatu citra perusahaan itu jelek, efeknya bisa abadi, bisa ibarat selama-lamanya jika tidak dibereskan langsung oleh humas. Ya, lanjut. Oh, jadi itu presentasi dari kami kelompok 8 IKOMC 2021. Kurang lebih ya mohon maaf. Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.